Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang nyaman. Aku ikut berduka ya, Mas Doni Fatah meninggal. Ya betul. Gilang kehilangan dua Doni. Doni Suhendra dan Doni Fatah. Iya. Sini dulu. Sebelum ada Mama Ayah, sini. Sebelum ada Mama Ayah. Sambil nungguin Mama Ayah. Satu persatu. Apa? Satu persatu apa? Pergi lebih dulu. Aku mau nanya sama kamu. Kalau aku meninggal, kamu kawin lagi nggak? Sekarang saya pasti bilang enggak ya. Ya enggak. Tapi kalau pas aku mati betulan, kawin lagi. Ya enggak, ngapain? Kenapa enggak? Satu aja udah cukup. Soalnya punya anaknya ada berapa? 3. Perempuan pula. Perempuan pula. Pasti nanti ibu barunya disiksa ya sama mereka ya. Kamu Siap. tahu ya, istri barunya disiksa sama anak-anak. Siap. Tuh ada bapak punya penonton cilik namanya Kinan waktu di Bandung kemarin. Ibunya namanya Irma Cinotno. Oh, ya. 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 Yang ngasih kastengel sama nastar. Tinggalnya di Bandung. Oke. Nah, kalau begitu Bapak mau menyampaikan apa nih sama sahabat-sahabat saya dari 2S? Ayo. 2S itu Soraya dan Syahnas. Apa? Apa ya? Dan semuanya sehat. Amin. Karena kesehatan itu nomor 1 sekarang. Betul. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama untuk bumi ini tenang. Karena kita lagi semuanya sepertinya kayak hatinya kayak merasa cemas. Kenapa? Iya, dengan Perang. peperangan. Di WA saya aja Isinya itu semua. isinya itu semuanya. Terus Lalu? tadi malam aja teman-teman yang lebih senior dari saya, sahabat-sahabat saya, Iya. di God Bless, Ahmad Albar, Yan Antono. Iya, itu kan Ahmad Albar, mereka nggak tahu. Iya, Albar. Membicarakan kekhawatiran. Dan mereka kan punya cucu, punya anak, gitu. Bagaimana dengan sisa-sisa hidupnya mereka? Maksudnya mereka khawatir kalau perang gitu? Perang kayak apa ke depannya ini? 10 tahun ke depan. Jadi kita bensin mahal. Ya, kalau soal bensin sih nggak usah terlalu dipikirin. Iya, tuh aku ditemenin sama dia, bisa Mama Ayah nggak datang-datang. Gone. Dah, sampai nanti. Makasih ya udah nemenin. Bye-bye. Dah. Kemarin Mas Doni Fata kan meninggal juga, jadi banyak banget di belakangan yang meninggal ya sayangnya. Ya, menunjukkan memang datang dan pergi. Iya. Hanya itu yang pasti terjadi dalam hidup manusia, sehebat apapun sosok yang kita kenal. Doni Fata, Vidi, generasi yang berbeda. Ada satu berpulang karena memang usianya tua, kayak Kang Doni gitu. Kemudian Vidi usianya masih muda, lahirnya tahun 90. Tapi berpulang lebih dulu. Jadi artinya kematian itu tidak melihat usia, tidak melihat gender, tidak melihat apakah dikenal masyarakat atau tidak, ya ada waktunya berpulang. Pulang. Iya. Ada yang bayi pulang. Ada yang bayi. Ada yang dalam kandungan baru 1 bulan atau 1 hari positif berpulang. Jadi hari ini cocok dengan omongannya kita karena kebangkitan itu benar. Tetapi kita yang masih hidup, kita diberikan waktu
untuk berpikir dan menggunakan akal agar Allah tidak murka kepada kita. Jadi menghadap kepadanya, jiwanya itu adalah jiwa yang tenang, jiwa mutmainah. Oleh karena itu, kita mencoba untuk belajar kembali ke Quran, karena kitab itu satu-satunya bisa membawa kita mendekat, ataukah kita bisa menjauh. Nah, ada dua pilihan. Oke, kebangkitan itu benar. Judulnya. Punya beberapa makna, Nas. Tergantung konteksnya. Karena kalau kita bicara kebangkitan, ini pro kontra. Digunakan dalam konteks agama, terutama ini adalah khusus kita bahas mengenai kebangkitan setelah kematian. Atau istilahnya yaumul ba'ats, merupakan bagian dari kiamat yang diyakini berasal dari wahyu Tuhan. Dalam pandangan ilmu pengetahuan, belum ada bukti ilmiahnya bahwa manusia dapat hidup kembali setelah benar-benar mati. Misalnya Vidi balik lagi, laporan, ternyata mati itu begini loh. Nggak bisa, nggak ada satupun orang yang bisa menyelesaikan. Sains hanya menjelaskan proses biologis kehidupan dan kematian. Sampai di situ. Kemudian selanjutnya, supaya kita lebih mengerti kembali, tergantung sudut pandang mana yang mau kita pakai. Kalau saya mengambilnya begini, dicari nih supaya teman-teman juga bisa kita satu frekuensi yang sama. Bagaimana logika sederhana kalau sesuatu yang bisa diciptakan dari yang tidak ada, maka kehidupannya kembali setelah mati. Itu kan sesuatu yang sebetulnya lebih mudah ya. Menciptakan sesuatu yang tidak ada, kemudian dia mati, kemudian ketika mati dia dihidupkan, kayaknya sesuatu yang lebih mudah gitu. Kemudian ada logika selanjutnya adalah kalau memang awal hanya dari tanah, karena kadangkala Al-Quran menjelaskan kebangkitan alam ini sebagai analogi manusia. Lalu menjadi hidup. Ini bukan hal yang mustahil. Contoh misalnya, bikin robot, mesin, AI bisa diperbaiki atau dinyalakan kembali. Atau misalnya orang yang bangun rumah, dia bisa tuh bangun ulang jika rumah itu benar-benar hancur. Jadi logika yang seperti ini menurutku sering disebut sebagai penciptaan pertama terkait dengan analogi alam. Dan sebagai bukti penciptaan kedua adalah keadilan akhir. Jadi supaya kita bisa satu frekuensi. Begitu. Logika keduanya ini, Nas, yang coba dideskripsikan sedemikian rupa bahwa logika keadilan yang dimaksud di sini adalah moral. Artinya, jika hidup nih ada orang jahat, ada orang baik. Yang jahat hidupnya enak, yang baik hidupnya menderita. Kalau tidak ada kebangkitan dan pengadilan akhir, logikanya maka keadilan tidak sempurna. Ya, logikanya masuknya di situ. Tidak terjadi logikanya. Karena ketika akan ada hari akhir, ketika semua perbuatan harusnya dipertanggungjawabkan. Ada alasan kenapa orang jahat hidupnya enak, orang baik hidupnya menderita. Itu tuh betul, sering banget tuh ya ketimpangannya Mama Ayah ya. Ya, jadi logikanya dibawanya ke sana. Supaya kita bisa mengikuti arah yang diinginkan adalah kita buka surat 2 Al-Baqarah 258-259. Saya bacakan. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Ketika Ibrahim mengadakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiam orang kafir tersebut. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Ayat 259-nya, atau apakah Ibrahim tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah memastikan orang itu 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihat pada makanan dan minuman yang belum lagi berubah. Dan lihatlah
kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami telah menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusun kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tak kalah telah nyata kepadamu, bla 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 bla. Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini salah satu proyek percontohan. Jadi dari logika tadi yang coba dibangun di awal adalah bisa dijelaskan seperti ini. Terus soal waktu, ada 1 hari, ada setengah hari. Itu kan kita bermain dengan alam semesta, kecondongannya matahari. Nas masih ingat gak film Narnia? Masih ingat, relativitas. Dia pakai hukum relativitas. Iya, jadi dia tuh yang versi kereta api yang paling menarik. The Chronicle of Narnia. Atau film Quantum Leap. Quantum Leap itu dia hitungan berpindah dengan mudah. Nah, kisahnya seperti ini juga diceritakan hal yang sama yang barusan tadi di Al-Kahfi yang sudah sempat kita bahas, surat 18 ayat 17 sampai 25. Oleh karena itu, urusan kebangkitan itu benar memang dibantah oleh banyak manusia. Kita mulai di surat 23 ayat 83. Nas boleh bantu? 383 Mama ya? 23. Surat Ali Imran? 23. Al-Mu'minun. Maaf. Ayat? 83. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Dianggap dongeng. Ya. Oke, nggak masalah. Tetapi kafir yang dimaksudkan di surat Al-Baqarah tadi dijelaskan kembali di surat 6 ayat 29 Al-An'am. Jadi kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah yang lebih dekat dari urat lehernya, yang tersambung kesadarannya melalui otaknya. Ada jalur khusus yang menghubungkan kita antara degup jantung dengan pusat kesadaran. 629. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ya, pokoknya dilawan terus. Kemudian kalau kita mau konsep seperti penciptaan pertama analoginya alam, kemudian kita masuk ke penciptaan terakhir terkait dengan urusan penciptaan kedua, kita mulai di 3942. Ini ayat nih cakep nih. Tapi bacanya pelan-pelan ya, Nas. Iya, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ini tentang orang-orang yang zalim tidak dapat menghindari siksaan hari kiamat ya Mama Aya. Ini Az-Zumar tentang rombongan-rombongan. 42 ya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Pantesan ya Mama Aya, kalau mau tidur tuh bacaan doanya Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya mati dan hidup nih. Bisa jadi nggak bangun kan? Karena sebetulnya latihan mati itu ya melewat tidur. Iya. Tiap hari kita sebetulnya sedang latihan mati. Ketika Allah menceritakan tentang ayat ini, yang menariknya adalah kalau dipenggal-penggal, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang orang jiwa ketika dia belum mati di waktu tidur. Ada dua hal yang hampir sama. Ketika mati, jiwanya dipegang. Kemudian ketika tidur tapi belum mati, jiwanya juga dipegang. Artinya apa ya?
bedanya. Kalau orang mati semuanya jalan, ruh dan jiwanya jalan. Kalau tidur, ruhnya ada, tapi jiwanya tidak. Jiwa masih ingat ya, kaitannya itu adalah dengan akal pikiran. Jadi ketika tidur, akal pikiran kita setajam apapun gelombang beta, kita sedang diskusi, kita sedang debat, sedang menganalisis, itu adalah gelombang beta yang sedang on. Tetapi kalau tidur, kita itu di gelombangnya bisa alfa menuju delta, begitu ya. Itu akan membuat akhirnya akal kita tidak akan bisa bekerja. Profesor, 1 tambah 1 berapa? Nggak jawab ya. Tapi hidup. Ya, itu contohnya. Kemudian selanjutnya ayat ini menarik. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Artinya Tuhan menahan. Ketika memegang, beda. Ketika menahan, jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa lain sampai waktu yang ditentukan. Di sini sepertinya kalau mata kita bisa menangkap proses tahan, lepas, kita bisa melihat bagaimana dalam waktu hitungan kedipan mata, itu proses terjadinya seperti itu, menahan. Dan menahan itu tidak enak. Jiwa yang ditahan tidak enak karena prinsipnya akan berlawanan dengan ulat, kepompong, kupu-kupu, metafor. Berlawanan dengan hukum metafor. Sementara Allah sering sekali memberikan isyarat dengan binatang-binatang kupu-kupu. Jadi kalau ditahan tidak enak. Dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Kalau boleh ngomong, pinjam nama teman kita, maaf ya, Gugun Gondrong. Gugun Gondrong semenjak dia operasi belah otaknya, sudah bukan Gugun yang dulu saya kenal. Dia sekarang fisiknya tetap Gugun, kalau ditanya masih ingat, punya sedikit vocabulary-nya. Tetapi dia tidak bisa menganalisa, mengolah menjadi Gugun yang berbeda. Apakah ayat itu bisa disandingkan dengan ini? Kemungkinannya ada. Kita nggak bicara pasti dalam hidup. Kemungkinan, kita lagi bicara kemungkinan kalau kita merujuk ke Al-Quran. Sehingga sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Balik lagi ke sana. Jadi permainan silang dan lain-lain. Ya. Salah satu om kita meninggal dalam keadaan tidur, blas. Nggak bangun lagi besoknya. Siapa? Anak nomor 2. Oh. Iya. Begitu. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa di surat 39 ayat 42 menjelaskan kalau proses kita mau coba mati kayak apa, ya tidur itu adalah waktu latihannya. Iya. Kemudian kita coba di sini Anfusilat, surat 41 ayat 39. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia pakai perumpamaan lagi alam yang seperti tadi. Analogi alamnya. Jadi dia bermain dua hal, analogi alam sama keadilan akhir. Itu pasti itu bermainnya di situ wilayahnya. Baik. Paham. Paham ya? Mama Ayah, aku boleh nanya nggak? Boleh dong. Nah, karena kebetulan kan tadi Mama Ayah menyebutkan masalah proses ulat kepompong kemudian menjadi kupu-kupu ya, metamorfosis sempurna kan itu, atau yang disebut dengan holometabola gitu. Yang aku mau nanya, aku ingat sekali aku pernah ngobrol sama Mama Ayah begini. Tanpa menyebutkan brandnya ya, nggak usah disebutin namanya. Kita pernah ngobrol berdua. Apa ya yang bisa melembutkan hatinya? Nangkep ya? Apa ya yang bisa melembutkan hatinya? Mungkin kalau mesti sakit ya. Sehingga lebih lembut.
Atau sebaliknya, bisa Mm-mm. jadi lebih ganas. Betul. Nah, kalau misalnya arahnya kan kita kebangkitan itu adalah hak, benar gitu loh. Mm-mm. Adalah benar, itu bukan dongeng seperti Mm-mm. yang orang-orang kafirun itu sampaikan bahwa itu Betul. benar. Betul. Mama Ayah juga menyebutkan tadi salah satu nama Gugun Gondrong misalnya. Mm-mm. Terus aku juga berpikir anak-anak yang berkemampuan khusus, yang akhirnya dia mempunyai IQ, daya pikir dan segala macam tidak sama dengan anak pada umumnya. But sometimes kalau kita melihat the other side gitu ya, hal-hal yang kayak begitu malah menyelamatkan Mama Ayah gitu. Menurut pendapatku ya. Jadi di mata kita kelihatan tidak sempurna bagaikan ulat menjadi kupu-kupu melalui proses kepompong yang tadi menjadi sempurna. Kadang-kadang yang kita bilang nggak sempurna malah nanti akhirnya menjadi sempurna. Mama Ayah memahami nggak kalimat pertanyaanku? Nah, jadi sebetulnya kebangkitan itu ada dua macam ya Mama Ayah. Yang di mata kita kayaknya sempurna atau sebaliknya. Tapi kan kita nggak bisa menggunakan penggaris kita karena kan cara Allah menghitung dengan super duper cepatnya dan cara melihatnya kan dengan cara yang berbeda gitu. Betul. Segala sesuatu sangat ideal untuk mendapatkan jawaban yang netral melihat melalui dua perspektif. Selalu begitu agar supaya kita tidak merasa benar sendiri dengan apa yang kita pikirkan. Betul. Jadi apa yang dikatakan Nas tadi sangat betul. Kemudian kita lanjut. Ternyata permainan hidup mati kebangkitan itu ada di bumi. Di surat Al-A'raf ayat 25. Wow. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Jadi proses hidup matinya keluar masuknya dengan benar. Sempat kita beberapa kali membahas bahwa memang permainannya itu di bumi. Surga nerakanya di bumi. Mau apapun sebutan kebangkitan, mau apapun sebutannya, ya itu yang ada di bumi. Saya yang membawa Alkitab menjelaskan semuanya. Saya tidak mau menyimpan hanya sebagian yang diberitakan. Kan tidak mau menjadi ahli kitab yang menyembunyikan sebagian, tapi mengeluarkan yang sebagian. Tapi itu yang terjadi. Dan ada lagi hal yang menarik di surat 50 ayat 3 Al-Qaf. Sebentar ya, sambil nyari. 50 ayat 3. Ini nulis kebangkitan 2 jam sendiri, 2 jam lebih. Wow. Supaya bisa dapat 1 jam, dapat intinya. Ya. Qaf ini adalah apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi. Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Itu kata orang kafir. Kemudian dijawab, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuhnya, dan pada sisi kami pula ada kitab yang memelihara atau mencatat. Kemudian dikatakan sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran, tak kala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikan dan menghiasi, dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Itu. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita bisa meyakini atau mempelajari proses kejadian alam itu terhadap proses kebangkitan manusia. Kan sistemnya sama. Karena kita masih ingat kalau misalnya melalui 6 masa kita adalah makhluk terakhir Allah yang diciptakan. Setelah semua environment-nya selesai, baru makhluk terakhir adalah manusia. Sehingga manusia seharusnya mempelajari apa yang ada di dalam alamnya. Kemudian yang menarik lagi, 36 ayat 68. Surat Yasin. Nas kalau misalnya baca Yasin, pernah nggak ketika orang lagi baca Yasin tahlilan? Karena ini kebetulan terkait dengan tahlilan.
Ya. Orang mengikuti dengan bahasa Arabnya, terus Nas ngikutin bahasa Indonesianya. Pernah Mama Ayah. Mama Rasanya Ayah, tuh beda. iya betul. Mama Ayah betulin juga ya kalau aku salah ya. Menurut pendapatku, in my humble opinion. Tapi mungkin aku salah nih. Kemungkinan besar aku salah. Udah anggap aja salah. Baca Yasin tuh mengantarkan orang mau meninggal loh. Bukan orangnya udah meninggal. Atau membaca di kuburan menurut pendapatku ya. Betul. Nah, kalau udah meninggal mah kita bacain Al-Fatihah. Kita hujanin Al-Fatihah yang banyak. Betul. Yasin tuh untuk nganterin jiwanya gitu loh. Lebih tepatnya lagi, Nas, Yasin itu buat kita yang masih hidup. Karena Betul. surat Yasin tuh pengingat semua dari ayat 1 sampai terakhir. Itu pengingat kita untuk kembali kebangkitan, perhitungan. Betul. Jadi kalau tahlilan baca Yasin, aku tuh bingung. Kita hadiahkan Yasin ini kan gitu ya, buat Fulan binti atau bin Fulan gitu loh. Lalalalalalala. Hati we ya, aku mah ngikut aja kan, nggak mau kontra, ngikut gitu. Nah pada saat, tapi hatiku bilang, ini kayaknya sebetulnya Yasin ini kan harusnya ketika almarhum atau almarhumah masih ada, kita temenin di rumah sakit atau dia paliatif di rumah, bacakan ayat-ayat ini sebagai pengingat gitu ya. Tapi kalau udah ini mah Al-Fatihah kudu ya digambrengin yang banyak begitu. Betul. Nah, terus udah gitu ya itu yang Mama Ayah tanya, Nas, lu pernah nggak orang baca Arabnya lu baca Indonesianya? Nah itu Mama Ayah, itu. Nah pada saat hatiku agak melengse gitu ya, aku langsung baca bahasa Indonesia aja dah gitu loh. Aku baca buat diriku sendiri. Langsung gini, sereng. Iya. Karena memang Yasin itu adalah petunjuk untuk orang yang masih hidup dan masih sehat. Ya seperti kita hari ini. Oleh karena itu, di surat Yasin ayat 68 dikatakan, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, ya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Kalau kami kembalikan, ingat, kami itu adalah malaikat-malaikat yang bekerja. Tuhan kayaknya nggak pakai kami. Nggak pakai kami. Iya. Kami kembalikan kepada kejadiannya. Artinya, kalau kejadiannya itu apa? Ya proses 22 ayat 5. Coba, ini menjelaskan 3668 menjelaskan 22 ayat 5 supaya nyambung kejadiannya. Biar ayah baca. Iya. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Oke, kemudian kita mulai. Telah menjadikan kamu dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kami sampaikan kamu kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang kami panjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Jadi, kalau mau bicara Yasin 3668, untuk penjelasan lebih clear-nya lagi, kalau saya mencoba begini, ada ayat nomor 1, statementnya seperti ini. Apa ya maksudnya ini? Coba cari untuk yang bisa meng-clearkannya. Oh ini, dibalikin kejadian. Oh konsepsi artinya. Konsepsi. Artinya konsepsi itu apa? Dikembalikan pada kejadiannya. Pertemuan antara sel telur dan sperma. Iya. Wow. Betul. Kemudian di surat 36-nya lagi, di Yasinnya lagi, di ayat sambungannya 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran ini tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi petunjuk. Jadi Quran ini cuma pelajaran doang, pakai doang. Jadi jangan menghamba-hambakan Quran. Surat Yasin dikatakan, Al-Quran itu tidak lain hanyalah
Soraya tidak lain hanyalah manusia biasa. Jangan disembah, jangan dicium tangannya. Artinya apa? Biasa aja gitu ya. Ya, bisa menangkap kali ya. Kalau tata bahasa Indonesia. Tidak lain hanyalah. Jadi, ini buku pelajaran. Iya, kayak buku-buku pada umumnya. Tapi kalau kita membuktikan, ini menjadi sebuah ayat yang hidup. Tapi kalau nggak dibuktikan, ya sama aja kayak buku pelajaran hukum. Dengan hukum acara pidana, perdata, buku hukum dagang, buku hukum hak asasi manusia, sama aja. Dengan demikian, kalau misalnya, kenapa harus ada perputaran seperti itu? Kita buka surat 31 ayat 34. 31-34. 31-34 dikatakan sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuannya tentang hari kiamat. Ingat ya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya saja yang memiliki pengetahuan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Yang tadi, sambungan yang tadi. Jadi kalau mau sudah konsepsi tadi. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Iya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengenal. Coba dipikirkan. Mau sebutannya apa, pakai bahasa agama apa? Kebangkitan itu adalah bahasa Islam. Ketika sedang diskusi dengan kelompok tertentu, kenapa pakai bahasa kebangkitan, Mbak Soraya? Itu kan bahasa Kristiani. Kenapa bahasa punya agama? Iya. Suka aneh. Orang itu dicekokin dengan doktrin, tapi doktrinnya itu tidak dilandasi dengan sesuatu yang berlogika. Iya. Kenapa pelihara anjing? Anjing kan itu Kristiani, bukan orang Islam. Lah, anjing nggak punya agama. Anjing lebih dulu hidup daripada manusia. Manusia dari 6 masa adalah makhluk terakhir yang diciptakan Tuhan. Mereka itu adalah makhluk yang lebih tua daripada manusia. Harusnya kita malu. Sehingga ada satu ayat yang cantik sekali, Nas harus baca. Surat 50 Kaf, ayat 3-6. Surat 50. Dapat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Tak kala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Yang tadi udah sempat ayah ngomong. Jadi kalau dilihat dari surat Kaf, kalau boleh diambil summary sedikit, bahwa sifat-sifat tubuh tercatat di dalam gen. Pembawa sifat mata rantai, yang masing-masing sifat diwakili oleh sejumlah gen. Ada yang dominan, ada yang lemah. Jadi betul bahwa Al-Quran itu benar. Bagaimana kalau kita nggak bisa dapat siratal mustaqim? Ini kan siratal mustaqim nih, degup jantung 100.000 kali yang lebih dekat dari urat leher. Kemudian dia punya jalur khusus yang terkait dengan kesadaran manusia. Kalau kita tidak hidup ihdinas siratal mustaqim, bagaimana kita bisa mengenali apa maksudnya? Iya.
Kalau bukan Allah yang mengajarkan, karena hasanahnya itu Allah, nggak bisa manusia mengajarkan manusia lain sampai masuk ke dalam sebuah keyakinan yang afirmasinya itu kuat. Oleh karena itu, ada ayat yang cantik sekali dari ayat yang pernah ku dapat. Surat 55 ayat 33. Gampang banget ngafalin. Kalau waktu ayah ulang tahun ke-46 dapat hadiahnya 55, 2 sampai 4. Terus ini 55, 33, Nas. Oke. Mama Ayah tahu nggak kalau misalnya ada angka yang berulang itu angka spiritual. Oh gitu. Ya. Oh. 11, 22, 6, kecuali ya triple six ya, saya. Oh iya. Maksudnya itu spiritual. 55. Jadi ketika ada angka yang berulang tertangkap oleh mata kita, maka sebetulnya dimensi itu lagi ingin berkomunikasi dengan kita. Oh, baru tahu. Wah, thank you. Iya. Ini 5533. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jamaah jin dan manusia. Baru aku ngomong, dikasihnya ayat. Mama Ayah tuh. Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Kekuatan siapa? Allah. Melalui apa? Malaikat. Bentuknya apa? Manusia. Kalau mau mencapai kesadaran melalui apa? Cahaya. Cahaya. Karena energinya malaikat kan dia bisa multidimensi kan. Dia bisa cahaya ada di setiap inti sel kita, kepala. Semua kan inti sel itu kan isinya malaikat sebetulnya. Gue udah kayak ujian ya. Diuji tesis gua sama dokter Soraya Jasmine Haq. Binti Ellen Haq. Kan gue belum mau mati, gak usah pakai binti Ellen Haq dong. Kalau lagi dibacain lagi hidup juga pakai binti. Kecuali kita saudara, nggak usah pakai binti. Oh iya. Katanya begitu. Katanya Pak Yai. Jadi kalau misalnya ini orang kayak Gilang kan bukan saudara sama aku mesti nyebutin nama bapaknya. Siapa? Tapi kalau misalnya ke Mama Ayah kan kita saudara, nggak usah pakai bin, nggak usah pakai binti gitu loh. Oke. Golongan darah kita juga sama ya? Oh iya. Ibu yang lain sendiri. Apa sih si ibu? Ganci ibu. Ada di situ. Mau dibawain? Kecian. Si lucu. Iya. Lagi dengerin. Dikasih sama Nas. Terima kasih ya Nas. Sama-sama, Beb. Kembaran. Lanjut yang. Tapi Ica itu golongan darahnya sama dengan Mama, golongan darahnya sama dengan Didi. Jadi Ica nggak sendiri. Betul. Dan kita sama Papa. Kita sama Papa, betul. Terus lanjut lagi. Bahwa kebangkitan ternyata bermainnya di satu jiwa. Surat 31 ayat 28. Jadi bermain dengan satu jiwa. 3128. Lukman. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Jadi dari satu jiwa. Jadi kalau misalnya begini, kayak handphone, masih ingat nggak? Kalau kita punya jasad, mungkin diingatkan kembali, jasad kita adalah casing. Kalau kita punya nomor PIN, itu kan mau casingnya diganti model terbaru, tapi kalau nomor PIN-nya sama, ya kita bisa mengontak orang tersebut. Nah, manusia juga jiwanya itu ada nomornya, kayaknya. Sepertinya ada nomornya, begitu. Nah, dari nomornya itu, kemudian kalau saya pakai baterainya di charge full, itu kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau misalnya tubuh saya ada, kemudian saya tidur dan mati, yang tadi perbedaannya. Tapi kalau ruh sama jiwanya nggak ada, ya nggak bisa ngomong. Nggak nyambung, nggak ada signal. Nggak ada signal. Nah itu begitu kondisinya.
dengan demikian, kalau misalnya kita melihat membangkitkan dalam satu jiwa, ada lagi yang menjelaskan di surat Al-Isra, makin tambah lagi, orang makin yakin. Surat 17. Tunggu ya. Menarik nih urusan kebangkitan. 17 ayat 99. Di sini mengatakan bahwa dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa dan menciptakan yang serupa dengan mereka dan menetapkan waktu yang tertentu dan mereka yang tidak ada keraguan padanya. Menciptakan yang serupa. Serupa. Hampir sama. Ya. Jadi Sama. ada ayat, ada nas lain. Ada ayat, ada nas lain. Tapi serupa, tapi casingnya bukan. Udah bukan yang ini lagi. Kalau dari ayat itu kan begitu. Pelan-pelan ya, pelan. Dikit lagi gila nih gua. Jangan dong. Iya. Seperti rumah aku- roboh. Aku Seperti jadi rumah roboh. Seperti Iya. arsitektur. Saya beli rumah, rumahnya udah jelek. Tapi rumah yang lama nggak bagus nih. Saya robohin. Kemudian saya bangun ulang di atas tanah yang sama dengan konsep yang sama, cuman lebih modern. Boleh nggak? jadi hasil renov lah, direnovasi. Gampangnya begitu. Mama Ayah, mungkin nggak aku nggak usah renovasi. Aku mau moksa. Aku mau langsung nggak usah pakai renovasi. Mungkin nggak? Jadi aku memahami nih, siklus perjalanan itu aku mulai memahami, maksudnya bisa gambar-gambaran dikit lah gitu ya. Ada orang yang udah beres, ada yang nyangkut-nyangkut nih gitu loh. Nah mungkin metode renovasi bangunan tadi itu terjadi ketika nyangkut-nyangkut emang belum beres. Mungkinkah nggak usah renovasi? Kalau emang udah beres, maka ya kita nggak tahu. Wallahu alam bisyawab, di sana ada apa gitu loh. Mungkin nggak gitu? Ada nggak ayat yang menjelaskan tentang apa iya semua jiwa perlu ada metode renovasi tadi, Mama Ayah? Sepertinya sih tidak ada penjelasan detail. Nggak berani masuk ke sana karena tidak dijelaskan secara eksplisit. Iya. Mama Ayah paham kan? Ya. Jadi, tapi kalau mau dijahit nih, masih ingat dengan 3 jenis jiwa. Iya. Ada jiwa yang kembali dalam keadaan amarah. Betul. Ada yang mereka kembali kepada Allah kondisinya menyesal. Seandainya aku hidup sehari aja lagi gue beresin semuanya. Gitu. Saya akan berbuat baik, saya akan bersedekah. Dia mengeluarkan hak orang lain yang ada di dalam dirinya. Dan hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan gembira, lega, puas. Kenapa puas? Saya sudah membuktikan semua yang ada di dalam pikiranku. Puas Allah, saya sudah bisa membangun, saya punya blueprint menjadi manusia yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Bukan saya lebih bagus dari Nas, saya lebih bagus dari Ica, atau saya lebih bagus dari orang lain yang lebih hebat. Bukan, saya lebih bagus dari sebelumnya. Jadi yang saya berkaca adalah saya. Clear, Mama Ayah. Clear. Karena aku kan membaca beberapa buku-buku juga ya, Mama Ayah ya. Membaca buku-buku begini. Ada orang yang kayaknya old soul gitu loh. Old soul tuh badannya muda, otak lu tua gitu kan. Kan ada yang begitu kan. Ya Allah, lu anak kecil ngomongnya ketinggian gitu kan. Nah itu tapi apa, kayaknya itu emang yang tadi Mama Ayah bilang, mungkin dia lagi ngelewatin metode renovasi itu. Kita juga nggak pernah tahu ya. Ini lepas ada pro, langsung aja ya nyebutin ya, langsung aja disebutin. Lepas bahwa ajaran kita soal pro kontra reinkarnasi. Sekali lagi ini bukan diskusi di ruang terbuka harusnya.
Ini adalah diskusi di ruang yang sangat terbatas, yang tidak mudah digoreng sama orang, karena kita tidak bisa tanggung jawabkan point of view orang terhadap kita, begitu. Nah, maka ini harusnya diskusi di ruang tertutup, tapi tanggunglah udah di ujung lidah, begitu ya, bahwa kita mesti menghargai cara pandang orang lain, gitu ya, karena seperti yang aku selalu dinasehatin sama guru-guru aku dari segala macam kulit, suku bangsa, dan metodologi ilmu, gitu, mereka mengatakan, pokoknya yang mereka nafsi-nafsi, hidup masing-masing, masuk ke surga masing juga. Nah, tapi kalau mau dijahit benang merahnya gitu ya Mama Aya, ada yang aku ngerasanya adalah, oh iya ya, kalau dari ayat yang tadi Mama Aya sampaikan, ada nih orang yang memang mesti datang dilahirkan kembali dengan tubuh yang berbeda, kembali menjadi manusia, atau kembali menjadi makhluk hidup lain, atau mungkin gak hidup, bisa jadi batu, bisa jadi aduh nggak tahu deh, gitu loh, besi, bisa manusia. Tapi ya menariknya yang tadi nyambung. Kalau kita balik ke surat 22 ayat 5, tunggu 225, dia menciptakan manusia yang ada di dalam rahim sempurna dan tidak sempurna. ya. Kalau Allah makhluk yang paling sempurna, dia mengatakan kasta kita manusia paling sempurna, hierarki kita tinggi. Tapi kenapa makin kesini banyak anak-anak yang kebutuhan khusus, cacat fisik, tidak mendengar, tidak melihat, Down syndrome. Ada anak yang dilahirkan umur 5 tahun main pianonya seperti Mozart. Ya, old soul, betul. Itu logika kita nggak bisa mengikuti. Anak-anak indigo. Anak-anak indigo. Ada hal-hal di luar logika. Oleh karena itu, betul apa yang dikatakan di surat Yasin, Nas. Apa yang ada di dalam tubuh kita ini, sifat-sifat tubuh kita tercatat dalam lauh mahfudz. Iya. Mama Aya, surat Yasin itu surat berapa? Wah, itu mesti cari lagi tuh. Tapi baca aja surat Yasin hari ini. Enggak, surat Yasin. Surat 36. Yasin, surat keberapa? Surat 36. 36 ya. Nah, ini ada satu ayat yang aku tuh jatuh cinta, yang aku selalu baca 3 kali tuh setiap lewat situ. Apa itu? Yang ini, yang menyambut dengan selamat datangnya itu. Oh. Nah, yang ayat 58 Mama Aya. Apa bunyinya? Kepada mereka, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Yang salamun kaulam mirobirohim itu. Salamun kaulam mirobirohim. Itu tuh aku kalau baca tuh ya sampai 3 kali tuh sampai yang ngok gitu loh, setiap baca Yasin. Mesra amat sih Allah gitu. Harus dapat tuh. Getarannya itu tuh harus dapat. Sirotol mustaqimah itu bukan cuma baca sholat Al-Fatihah terus. Kita kan sholat 17 kali satu hari. Baca Al-Fatihah, ihdinas sirotol mustaqim tuh ngerti nggak sih? Jalan yang lurus itu bukan ke sini, tapi sini. Set. Makanya jantung di tengah. Betul. Aku jadi ngerti loh kenapa kita mesti sholat ya sehari yang wajib ya. Yang wajib tuh 17 rakaat yang wajib. Dan kita tuh baru dikatakan sah rakaatnya kalau kita membaca Al-Fatihah. Begitu loh. Surat Ibu. Iya, surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena manusia susah ingat, gampang lupa. Maka ihdinas siratal mustaqimnya itu mesti diingatkan 17 kali. 17 kali dalam satu hari. Paling udah disebutin 17 kali, tetap aja hanya asal lewat. Ya itu manusia sifatnya. Mudah lupa, mudah apa Nas? Susah ingat, gampang lupa. Susah ingat, gampang lupa. Itu istilahnya lucu tuh. Susah ingat, gampang lupa.
Menariknya lagi, ada surat ayat. Kalau nggak yakin nih, dia menyusun kembali dengan sempurna surat 75 ayat 1 sampai 4. Nanti bacanya di rumah aja. Ya. Tetapi yang mau diingatkan di sini adalah pengembalian dalam satu kali tiupan. Surat 79. Tunggu dulu. 75 1 sampai 4 deh, boleh baca dulu deh. Takutnya nanti nggak dapat. 75 1 sampai 4. Ya. Soal kiamat, hari kiamat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Oke, menyusun kembali dengan sempurna. Kemudian kita masuk lagi ayat yang menjelaskannya. Surat 79 ayat 6 sampai 7. Dah, dapat? Ya. Tentang apa, Mama Ayah? Mengenai tiupan. Oke. 79 6 sampai 7? Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ya. Kalau kita melihat proses yang ngerjain siapa? Ayat atasnya tuh, rombongan itu tuh, yang tiup-tiup. Ya. Malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan lain-lain. Kalau sangkakala Israfil. Ya. Jadi sesungguhnya mereka akan dibangkit. Jadi tiupan pertama diiringi tiupan kedua. Kalau ada trompet dalam sebuah orkestrasi musik, tiupan pertama diikuti dengan tiupan kedua. Kan nggak mungkin tiupan pertama selesai stop, kemudian tiupan kedua baru datang. Yang namanya orkestrasi yang sangat cantik di telinga manusia adalah ketika dia jalan diikuti. Jadi suaranya balance. Jadi artinya kita hidup mati itu bagaimana? Cepet banget. Cepet banget. Karena bukan hidup gitu. Nggak begitu. Ya, ngerti. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ngikut. Ini nyambung. Baru nyambung nih. Soal renovasi tadi. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Dan hati manusia pada saat itu sangat takut, pandangannya tunduk. Dan orang-orang berkata, apakah mungkin kami benar-benar dikembalikan pada kehidupan yang semula? Apakah yang dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang telah hancur? Dan mereka mengatakan kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Tunggu, dia mengatakan begini. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Allah. Permukaan bumi. Jadi satu tiupan. Gitu. Tiupan pertama diiringi tiupan kedua. Tapi hanya satu hembusan. Dan itu dijelaskan di surat 66 ayat 77. Sekejap mata atau lebih cepat lagi. Surat 16 ayat 77. Antara takjub sama jadi mikir. Iya. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Like a blink of eye. Iya. Kalau hidup mati satu tiupan atau satu cepat kayak Narnia.
Film Narnia yang di kereta api, Chronicle of Narnia itu kejadiannya dia ketika nunggu di stasiun kereta api diantar sama ibunya, terus dia punya adegan filmnya udah macam-macam 2 jam 3 jam, kemudian endingnya kereta apinya baru datang, ending filmnya. Nunggu kereta api yang tinggal di ujung sana sama di depan dia, tapi si Narnianya ini 4 orang ini sudah mengalami pengalaman yang banyak banget. Iya, iya. Ini membutuhkan imajinasi. Oleh karena itu Allah menciptakan otak kanan manusia untuk mempelajari pola, untuk mempelajari imajinasi, intuisi. Kalau kita tidak pernah menyentuh sisi feminin dalam otak kita, kita tidak menyukai sastra, kita tidak menyukai buku komik, kita tidak menyukai hal-hal yang menghaluskan budi. Yang kayak gini enggak. Betul. Otaknya kan harus gitu. Betul. Betul. Perputarannya bisa 1 hari, bisa setengah hari. Kalau setengah hari mungkin belum sampai tua, belum sampai pikun, dia cabut nih kayak Vidi. Nah itulah ya, teori relativitas itu berlaku. Maka 1 tahun di bumi, di alam barzah, kita nggak tahu berapa lama hitungannya. Dan kalau misalnya salah satu yang masih membingungkan kita, masa iya sih? Nah, kalau misalnya masa iya, jangan tanya sama saya, karena saya juga belajar memahami kitab yang ada di tanganku. Jadi silakan masing-masing memahami. Kalau ada keraguan itu, jangan bertanya kepada kami berdua, karena kami bukan siapa-siapa. Kami hanyalah seorang manusia biasa. Cari sendiri, nanti ketemu kok. Bersihkan hati, luruskan niat, bismillah. Metodenya udah dikasih tahu ya sama Mama Aya. Bismillah. Curhat aja ke Al-Quran. Itu dijawab. Surat 7 ayat 57. Dari tadi itu yang 757. Mama Aya kalau kepotong tiba-tiba kita part 2 ya. Ini mesti sampai selesai soalnya. Kan dikit lagi. Iya, 57. Tadi mulai jam berapa? 2 menit lagi Mama Aya. Kalau gitu kita matikan dulu. Jangan dong. Enggak, ditutup dulu supaya bukanya manis. Oke. Cepetan. Kirim lagi ke aku. Ya, ini udah siap. Iya. Kita ketemu lagi. Tunggu. Nyambung. Yes.